Hari ini saya akan memberikan gambaran umum tentang sistem informasi dalam organisasi, manajemen dan jaringan perusahaan. 1. Apa sebenarnya sistem informasi itu? Bagaimana caranya kerja? Apa saja elemen manajer organisasional dan teknisnya? Mengapa aspek pelengkap diperlukan untuk memastikan bahwa sistem informasi memberi nilai nyata bagi organisasi? Tugas utamanya adalah maksimalkan penggunaan teknologi komunikasi komputer dan jaringan modern untuk memperkuat manajemen informasi perusahaan melalui menyelidikan dan memahaman sumber daya manusia, material keuangan, peralatan, teknologi, dan sumber daya lain yang dimiliki oleh perusahaan. Menetapkan data yang benar, memproses dan menyusun, memberikan berbagi bahan informasi kepada manajer secara tepat untuk waktu untuk membuat keputusan yang tepat dan terus meningkatkan tingkat manajemen dan manfaat ekonomi perusahaan. Sistem informasi adalah sistem terintegrasi manusia-mesin yang terdiri dari perangkat keras komputer, peralatan jaringan dan komunikasi, perangkat lunak komputer, sumber daya informasi, pengguna informasi, serta aturan dan peraturan untuk tujuan pemrosesan arus informasi. Ini terutama memiliki 5 fungsi dasar, yaitu input, penyimpanan, pemrosesan, output, dan pengendalian informasi. Sistem informasi telah melalui 3 tahap pengembangan sistem informasi, pengolahan data sederhana, sistem informasi, manajemen bisnis terisolasi, dan sistem informasi cerdas terintegrasi. Elemen kunci dari satu organisasi adalah orang, struktur, proses bisnis, kebijakan, dan budaya. Terdiri dari berbagai level dan tugas khusus, menunjukkan pembagian kerja yang jelas. Fungsi utama atas atau tugas khusus yang dilakukan oleh suatu organisasi terdiri dari penjualan dan pemasaran, manufaktur dan produksi, keuangan dan akuntansi, dan sumber daya manusia. Manajemen terdiri dari memahami berbagai situasi yang dihadapi oleh suatu perusahaan, membuat keputusan dan merumuskan rencana formal untuk memecahkan masalah-masalahnya. Manajer mengenali tantangan lingkungan dan menyusun strategi organisasi untuk mengatasi tantangan ini, mengalokasikan sumber daya manusia dan keuangan tertentu untuk mengoordinasikan upaya dan mencapai tujuan. Teknologi informasi adalah salah satu dari banyak alat yang dimiliki manajer untuk menghadapi perubahan. Perangkat keras komputer adalah peralatan dan yang melakukan input, pemrosesan, dan output dalam sistem informasi. Ini mencakup unit pemrosesan pusat, berbagai perangkat input, output, dan penyimpanan, dan menghubungkan
menghubungkannya bersama melalui media fisik. Kedua, bagaimana sistem informasi mengubah bisnis? Mengapa hal ini sangat penting bagi operasi dan manajemen bisnis saat ini? Sistem informasi memungkinkan bisnis saat ini untuk mencapai kerukunan operasional dan memperoleh keuntungan yang lebih tinggi. Menginkubasi produk baru, layanan baru, dan model bisnis baru. Membangun hubungan yang lebih dekat dengan pelanggan dan pemasok. Membantu operator meningkatkan mengambil keputusan, mendapatkan kerukunan kompetisi perusahaan, mencapai operasi yang berkelanjutan. Dan ketiga, apa yang dimasukkan dengan proses bisnis dan bagaimana kaitannya dengan sistem informasi. Proses bisnis adalah kunci pengoperasian suatu organisasi dan merupakan kumpulan aktivitas dan tugas yang dilakukan di sekitar aktivitas bisnis inti. Sistem informasi adalah sistem yang dirancang untuk mendukung aktivitas bisnis. Oleh karena itu, proses bisnis mempunyai dampak yang besar terhadap perancangan dan implementasi sistem informasi. Pertama, kompleksitas dan keragaman proses bisnis menuntut sistem informasi mempunyai fleksibilitas dan skalabilitas yang baik, sehingga mampu beradaptasi terhadap perubahan. Kedua, standarisasi dan prosesisasi proses bisnis memerlukan sistem informasi yang dapat mendukung dan mengotomatisasi proses serta menyediakan fungsi pengendalian dan pemantauan yang andal. Selain itu, besarnya perkembangan dan perubahan proses bisnis menuntut sistem informasi untuk berespon ke kebutuhan bisnis dengan cepat serta memperbaharui dan meningkatkan sistem secara tepat waktu untuk memenuhi kebutuhan bisnis. Keempat, bagaimana sistem informasi di suatu perusahaan melayani tim manajemen yang berbeda. Yang bagaimana sistem dapat membantu perusahaan meningkatkan kinerja organisasi. Sistem informasi perusahaan selalu terdiri dari beberapa unit manajemen yang relatif stabil. Setiap unit manajemen dapat dianggap sebagai serangkai aktivitas manajemen dan mengambil keputusan. Inti dari aktivitas ini adalah penggunaan dan pengiriman personel, material, dana, informasi, dan sumber daya yang relevan secara wajar di bawah bimbingan dan kendali idea manajemen tertentu dan metode. Dari perspektif aplikasi, sistem informasi perusahaan memungkinkan subjek akses perusahaan di tingkat yang berbeda untuk menyelesaikan tugas kerja tertentu sesuai dengan alur kerja tertentu di bawah batasan kebijakan kontrol akses yang berbeda, dan melakukan analisasi statistik pada informasi data perusahaan yang sesuai untuk
memberikan informasi untuk operasi perusahaan. Kelima, mengapa sistem bisnis kolaboratif dan sosial begitu penting? Teknologi apa yang digunakan dalam sistem ini? Alasan mengapa kolaborasi dan sistem bisnis sosial sangat penting adalah untuk mempercepat transmisi informasi dan mengadopsi teknologi Web 2. Perangkat lunak, kolaborasi dan teknologi lain menurut pemerintahan informasi yang relevan. Sistem bisnis kolaboratif dan sosial sangat penting bagi industri bisnis karena dapat mempercepat transfer informasi, peningkatkan pengambilan keputusan, meningkatkan efisiensi bahasa, sekaligus meningkatkan kolaborasi antar organisasi, meningkatkan keamanan data dan membersihkan produk. Keenam, masalah etika, bisnis, sosial, dan politik apa yang muncul dari sistem informasi. 1. Eksklusivitas hak kekayaan intelektual menghadapi tantangan dalam lingkungan jaringan. Hak milik juga disebut eksklusivitas, berarti bahwa pemegang hak yang mempunyai hak eksklusif atas mencapai intelektualnya, dan tidak seorang pun boleh menggunakan tanpa izin. Kedua, pertukaran informasi yang cepat menantang sifat sementara dari hak kekayaan intelektual. Perlindungan kekayaan intelektual mempunyai jangka waktu tertentu. Setelah jangka waktu itu berakhir, maka hak tersebut berakhir. Hak ini tidak hanya menjamin bahwa memegang hak dapat menikmati presentasi intelektualnya dan memperoleh imbalan yang wajar dalam jangka waktu tertentu, tetapi juga mencegah perlindungan jangka waktu yang terlalu lama sehingga menghambat penyebaran informasi dan kemajuan usaha ilmu pengetahuan, teknologi, dan budaya sosial. Internet menimbulkan tantangan terhadap hak kekayaan intelektual yang bersifat regional. Secara umum, hak kekayaan intelektual suatu negara hanya dapat dilindungi secara hukum di dalam yurisdiksi negara tersebut, kecuali ditentukan lain dalam perjanjian internasional di mana negara tersebut bergabung dan perjanjian bilateral yang ditandatangani dengannya. Tidak ada negara yang secara otomatis melindungi hak kekayaan intelektual negara ini.